Oke, baik. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali masih di media Google Meet untuk melanjutkan kuliah kita di semester ini terkait dengan perpajakan. Mohon maaf kalau minggu yang lalu salah paham terkait jadwal ya. Jadi nanti di semester ini kita akan ketemu setiap 2 minggu sekali. Jadi materi yang akan kita bahas ya sesuai dengan jumlah pertemuan yang ada. Ya walaupun mungkin nanti di LPS-nya masih agak banyak, tapi ya setidaknya kita coba bahaslah sesuai dengan pertemuan yang kita miliki. Minggu lalu sekilas kita sudah 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan pengantar awal terkait dengan pajak. Jadi sebenarnya pajak itu bagaimana? Kita sudah bahas minggu yang lalu. Tapi minggu ini kita tetap akan melanjutkan terkait dengan pajak itu, namun nanti mengarah ke beberapa jenis dan aspek perpajakan yang ada di Indonesia. Seiring dengan waktu, nanti kita akan coba bahas sedikit demi sedikit terkait jenis-jenis pajaknya. Dan kalau memungkinkan, nanti kita coba bahas terkait dengan mekanisme pengisian data perpajakan. Oke, baik. Sesuai dengan materi slide yang sudah saya sampaikan tadi, materi itu sebenarnya masih melanjutkan materi yang kita bahas kemarin itu. Masih berbicara terkait dengan pajak itu seperti apa, terus bagaimana nanti kita akan menyikapinya. Saya memang sengaja menguatkan di situ bukan apa-apa, hanya supaya ketika nanti pada gilirannya kita berada atau bersentuhan dengan transaksi perpajakan, sedikit banyak kita sudah punya bekal, ya, sudah punya bekal untuk memahami pajak itu bagaimana, supaya tidak salah persepsi terkait dengan pajak, terutama jika nanti secara teknis memang kita harus memahami lebih detail terkait dengan tata cara atau mekanisme dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Memang undang-undang pajak itu sering diupdate. Beberapa kali memang diupdate, ya, tujuannya untuk lebih memudahkan bagaimana nanti seorang wajib pajak itu harus melakukan kewajiban perpajakannya. Sebenarnya orientasinya adalah kemudahan. Namun kemudahan itu kadang sulit untuk kita pahami, manakala secara pemahaman kita juga masih kurang. Nah, pemahaman itu nanti kita akan kondisikan sedikit demi sedikit, ya, mulai dari perkuliahan seperti saat ini, atau nanti kita melihat atau mengalaminya langsung pada kondisi nyata. Ya bagaimanapun juga, kalian nanti akan lulus dari sarjana agama Islam ya, prodi ekonomi syariah. Nah, saya belum tahu nanti gelarnya apa. Yang jelas, walaupun berada pada posisi fakultas agama Islam, namun basic keilmuan yang kalian peroleh banyak bersentuhan dengan muamalah, bersentuhan dengan aktivitas-aktivitas perekonomian, karena memang prodinya ekonomi syariah. Nah, apabila suatu saat di lembaga kalian nanti memang membutuhkan orang yang memang akan diberi amanah mengurus masalah segala sesuatu terkait dengan keuangan,
mungkin salah satunya pajak, ya sangat tepat kalau misalkan lulusan dari ekonomi syariah itu jadi nominasi, ya. Jadi salah satu orang yang dikandidatkan untuk melakukan itu. Karena memang dari beberapa keilmuan yang diperoleh, kita sudah tahu sendiri akan banyak membahas terkait dengan hal-hal yang bersifat ekonomi. Walaupun mungkin memang secara dasar kita tidak sekuat mahasiswa yang murni berada pada fakultas ekonomi. Tapi setidaknya kita akan mampu mengelaborasi pengetahuan sederhana terkait dengan segala aspek perekonomian dengan konteks keislaman yang melekat pada kita. Nah, cuman sayangnya belum semua ilmu itu bisa dilihat dari sudut pandang Islam. Terkait ini juga mengenai pajak. Belum ada pajak yang Islami, gitu. Pajak syariah belum ada. Ya. Yang ada adalah zakat. Ya. Karena zakat, seperti yang saya pernah sampaikan kemarin, bahwa juga merupakan salah satu hal yang diperhitungkan dalam pelaporan pajak. Nah, oleh karena itulah maka apapun yang ada pada konteks transaksional kita, itu sebenarnya masih ada relevansinya, baik itu secara langsung atau tidak langsung dengan pajak itu sendiri. Nah, secara harfiah, kemarin kita sudah bahas apa sih pajak itu, untuk apa sih pajak itu, ya, sampai bingung. Cuman di konteks ini kita coba akan melanjutkan pembahasan itu tidak sekedar hanya normatif dalam pengertian dasarnya saja. Kemarin kita sudah bahas itu secara normatif dalam pengertian dasar. Tapi sekarang coba kita lebih jauh memahami apa sih pajak itu. Sebenarnya kalau seperti itu pertanyaannya, itu kita kembalikan ke status kita ketika kita berada di Republik Indonesia. Status kita sebagai apa? Warga negara. Nah, ketika kita memang menjadi seorang warga negara, artinya hak dan kewajiban sebagai warga negara itu otomatis melekat. Ada banyak hak dan ada banyak juga kewajiban. Salah satunya dalam kewajiban itu adalah melakukan pembayaran pajak. Cuman kadang kita terlalu berpikir negatif. Ya, itu juga tidak salah. Karena pertama mungkin secara pengetahuan, yang kedua secara pemahaman. Ya, pengetahuan mungkin kita banyak dapat dari berbagai sumber. Saat ini kalau sumber informasi itu adalah sesuatu yang ya bukan hal yang susah, ya. Banyak sekali sumber informasi. Bahkan saking banyaknya sumber informasi yang membahas masalah pajak, kadang kita nggak ngerti yang benar yang mana. Ada yang saling kontradiksi masalahnya. Kemudian ada juga informasi-informasi terkait dengan penyelewengan dari pajak itu sendiri. Nah, sehingga beberapa hal seperti itu yang kadang menyebabkan kita itu ragu. Ya. Ragu untuk melakukan kewajiban perpajakan. Apalagi ketika kita sudah banyak mengenal terkait dengan aturan atau ajaran Islam. Seolah-olah apa yang dilakukan kok jadi tidak sinkron dengan pemahaman Islam kita. Sehingga kadang ketika kita membaca bahwa pajak itu dapat dipaksakan, maka dari sisi itu kita sering sekali melakukan kontradiksi hati. Ya. Kalau istilah saya gitu, kontradiksi hati. Artinya kita saja tahu bahwa kita itu warga negara yang harus melakukan itu karena itu adalah kewajiban.
Tapi di sisi yang lain, kenapa kok orientasi yang sebenarnya itu baik, kemudian menjadi jelek? Nah, sehingga muncullah kontradiksi di situ. Terus saya harus gimana? Nah, itu gara-gara memang kita seringkali memperoleh informasi, seringkali memperoleh berita, ya. Tapi sudahlah. Kalau kita memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya simpang siur seperti itu, ya, justru malah kita tidak mempunyai orientasi nanti. Supaya orientasi itu muncul, ya lihatlah dari satu sudut pandang saja. Nggak usah melihat dari beberapa kejadian atau cerita berita yang ada. Seolah ketika kita memandang bahwa pajak itu merupakan sesuatu yang bisa dipakai untuk mengembangkan negara kita tercinta Republik Indonesia ini, maka di situ ada keikhlasan. Siapa loh yang tidak pengen negaranya berkembang? Siapa loh yang tidak pengen utang luar negeri kita itu bisa turun? Ya. Atau siapa yang tidak pengen kalau kita mampu untuk membantu pertumbuhan sosial yang ada di negara kita? Sudah, kita lihat dari sisi itu aja. Sehingga ketika kita bicara pajak itu apa, nggak usah berpikir secara harfiah. Nggak usah melihat pajak dari beberapa sudut pandang. Lihat aja bahwa pajak adalah sebuah kewajiban. Sama juga dengan ketika kita punya kewajiban di dalam rukun Islam ataupun rukun iman. Ya. Maka kewajiban itu harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau insya Allah nanti kita punya orientasi yang sama seperti itu, maka apapun yang terjadi terkait dengan pajak, ya sudah. Itu sudah urusan mereka. Bukan berarti kita nggak peduli, tetapi karena memang itu bukan ranah kita, bukan bagian dari kita. Jadi tidak perlulah kita sejauh itu untuk memaknai yang namanya pajak. Sehingga buatlah makna tunggal bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sudah mempunyai pekerjaan atau memperoleh penghasilan, ya, dalam rangka untuk mengembangkan pembangunan. Ya sudah. Nah, terkait dengan pajak, sebenarnya kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa setiap warga negara yang memperoleh penghasilan wajib melapor pajak atau wajib untuk dikenai sebagai objek pajak. Salah satu ciri sebagai objek pajak adalah adanya kesadaran memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Walaupun kesadaran itu kadang juga munculnya ketika sudah harus berhadapan dengan keterpaksaan. Ya, saya tidak tahu itu sadar yang bagaimana, ya. Sadar yang memang munculnya saat berhadapan dengan keterpaksaan. Ketika itu menjadi sebuah persyaratan. Ya. Nah, itulah keterpaksaannya. Tapi begitu kita punya NPWP, maka kewajiban pajak itu melekat seumur hidup. Bahwa kewajiban pajak itu sebenarnya tidak bisa kita maknai dengan pembayaran pajak kita. Tapi ada dua, yaitu pembayaran dan pelaporan. Semua warga negara yang memang sudah punya NPWP, maka nanti dikenai kewajiban minimal untuk melakukan pelaporan. Nah, ketika pelaporannya itu memang terlihat nilai nominalnya itu di bawah penghasilan kena pajak, ya, karena ada tarif pajaknya itu sendiri, ya, kalau kita lihat di PPh pasal 17, gitu ya. Maka yang bersangkutan tidak perlu susah-susah harus melakukan pembayaran pajak. Cukup melakukan pelaporan pajak saja. Nah, inilah keistimewaan
kita sebagai warga negara yang diberi hak untuk melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Ya. Nah, itulah istilahnya adalah self-assessment. Jadi kita itu memang diberi kewenangan untuk ngitung sendiri. Hitung-hitungan dewe, pendapatanmu piro. Nah, namun di balik itu semua juga akan muncul ya suatu positif dan negatif gitu ya. Yang negatif berarti ya akan melakukan manipulasi. Tetapi yang positif maka tetap akan istiqomah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, disinilah ketentuan yang bisa kita pahami terkait dengan pajak itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus kita coba maknai secara lebih mendalam, ya. Karena saya tidak mau ketika kita hanya menghafal, ya. Tidak. Dalam hal ini kita tidak dalam rangka menghafal dan tidak usah dihafal. Karena nggak mungkin nanti ada pertanyaan di ujian atau di apapun, apa yang disebut dengan pajak. Nggak akan mungkin ya ada pertanyaan seperti itu. Ya. Tetapi di sisi ini kita harus mencoba lebih jauh memahami beberapa istilah-istilah dalam kata kuncinya ini. Yang kita sebut dengan pajak, sebagaimana tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa ada kewajiban atau kontribusi wajib pada negara. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini ada dua hal yang melekat dalam pajak. Ya. Jadi jangan sampai salah memahami. Yang pertama adalah lapor, yang kedua adalah bayar. Bayar hanya akan dilakukan jika dalam lapor pajaknya memiliki nilai di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kedua itu merupakan kontribusi wajib. Kita tidak perlu melakukan pembayaran sebagai sebuah kontribusi wajib, manakala memang berdasarkan data lapornya, itu di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi pajaknya nihil. Nggak cukup penghasilan kita itu sebagai dasar pengenaan pajak. Sehingga wajibnya apa? Wajibnya cuma lapor. Ya, jadi jangan takut nanti ketika bikin NPWP itu ya. Nanti saya harus membayarin terus pajaknya. Kadang kita menganalogikan pajak itu kayak kendaraan bermotor. Begitu kita punya kendaraan bermotor, ya sudah. Tiap tahun ya wajib bayar pajak. Motor seperti apapun ya tetap wajib bayar pajak. Nggak ada istilahnya di dalam motor itu kok pajaknya nihil. Nggak ada. Motor sejelek apapun ya tetap bayar pajak. Aturannya begitu. Cuman mau atau tidak lah itu kembali ke wajib pajaknya. Nah, sehingga negara bisa melakukan pemaksaan. Maka istilahnya dapat dipaksakan. Maksanya gimana? Ya maksanya nggak kayak debt collector gitu ya. Yang kemudian mendatangi, kemudian ngancam-ngancam, narik-narik paksa, nyita harta benda, tidak akan seperti itu. Ya. Pemaksaannya adalah tadi, di dalam aturan undang-undang. Bahwa ketika kita itu warga negara, wajib memiliki NPWP bagi yang sudah memperoleh hasil. Nah, itu kan sesuatu yang sudah dipaksakan, wajib memiliki. Nah, kemudian kalau sudah memiliki pemaksaannya lebih jauh lagi, yaitu wajib melakukan aktivitas perpajakan. Ada dua tadi, lapor dan bayar. Nah, jadi minimal lapor deh ketika tidak ada pembayaran. Sehingga ketika nanti kita waktunya lapor dan tidak lapor sampai dengan batas yang ditentukan, maka di situ ada paksaan lagi ya, itu apa? Denda. Denda. Atau kalau nggak begitu, kita lapor. Tetapi data yang kita gunakan untuk lapor itu tidak real. Kita bermain-main dalam tanda kutip.
dengan data. Nah, di sini nanti kita akan dihadapkan pada sebuah aturan yang bersumber dari undang-undang. Karena aturan pajak itu sudah dibuat dalam sebuah undang-undang pajak. Nah, siapapun yang kemudian menyalahi ketentuan, maka akan berhadapan dengan undang-undang. Nah, semua tahu, kalau berhadapan dengan undang-undang, maka aturan yang mengikat, yang memaksa, itu sampai ke pidana. Nah, seperti itu. Sehingga bisa jadi nanti ketika misalkan dinyatakan bersalah karena tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian melanggar pasal, baik itu pidana maupun mungkin perdata, maka akan dikenakan undang-undang yang lain. Tidak hanya sekedar undang-undang pajak, tetapi ketika sudah masuk ke pidana, ya undang-undang hukum pidana. Nah, seperti itu. Maka disinilah sisi paksaan yang saya sebutkan tadi. Jadi, sekali lagi, sebenarnya tidak perlu melakukan main-main dalam hal penyajian data. Kalau memang ada, ya kita laporkan sesuai dengan adanya. Kalau memang nggak ada, ya sudah. Kita laporkan dengan nyata. Nah, dengan demikian, nanti dengan sendirinya kita akan menempati pada posisi yang sesuai. Sehingga tidak ada rasa khawatir, rasa was-was, ya, terkait dengan data yang mungkin tidak benar. Lebih baik lakukan aja sesuai kondisi yang sebenarnya. Sehingga nanti muncul jumlah dalam laporan itu yang mengindikasikan kita perlu untuk melakukan pembayaran pajak atau tidak. Nah, di sini. Nah, walaupun kemudian apa yang kita bayarkan mungkin tidak secara langsung kita rasakan, tapi setidaknya ketika kita ikut berkontribusi dalam pembangunan negara, maka dalam sisi yang lain kita sudah bisa memberikan rahmatan lil alam. Situ aja. Bukan kok kemudian saya kait-kaitkan dengan rahmatan lil alam, tidak. Karena memang pajak merupakan kewajiban tadi. Dan ketika kewajiban itu orientasinya jelas, yaitu untuk kemakmuran bersama, maka ya pasti itu akan bisa menyejahterakan seluruh pihak. Ya, siapapun yang bisa melakukan itu, maka fitrah manusia sudah berjalan. Ya, di saat menjadi khalifatullah fil ard ini mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa memegang teguh prinsip ini, insya Allah segala sesuatu yang negatif terkait dengan pajak bisa kita minimalisirkan. Nah, kemudian untuk apa pajak itu nanti? Yang pertama jelas, kita tahu bahwa negara itu punya APBN. Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Di situ termaktub semua sumber-sumber penerimaan APBN dan belanja APBN. Salah satu sumber dari penerimaan APBN adalah penerimaan dari sektor pajak. Cuman APBN itu disusun berdasarkan dari alokasinya dulu. Alokasi itu ada dua, yang kelompok besarnya. Yang pertama adalah rutin, yang kedua adalah untuk pengembangan. Nah, baik yang rutin maupun yang pengembangan itu sebenarnya sifatnya sudah tetap. Karena negara itu punya rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. APBN, si belanja modal, itu hanya merupakan representasi dari rencana jangka pendek. Karena memang hanya berlaku selama 1 tahun. 1 tahun mau apa aja. Nah, di situ nanti jadi breakdown atas program-program yang akan dicapai. Baik dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang.
Sehingga fungsi pajak yang pertama jelas adalah fungsi budgeter, yaitu memberikan sejumlah pendapatan yang digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan negara. Nah, seringkali karena memang orientasi penggunaannya itu sudah jelas, penggunaannya juga sudah bisa ditentukan dalam sebuah rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang, maka tentunya ada target yang harus dipenuhi terkait dengan jumlah. Nah, memasang target itu bukan berbasis kiro-kiro, gitu ya. Nggak mungkin. Memasang target berbasis analisis. Analisis yang pertama berdasarkan dari jumlah wajib pajak aktif yang ada di Indonesia. Nah, dari jumlah itu kemudian dihitung potensi jumlah pajak yang terbayar. Ya, tergantung berada di sektor mana. Kalau sektornya itu mungkin sudah sektor menengah ke atas, ya, pasti potensi pajak itu ada. Tapi kalau sektornya masih menengah ke bawah, mungkin ya kalaupun ada hanya pajak jenis tertentu saja. Belum semua jenis pajak bisa diterima. Nah, target itulah nanti yang menjadi dasar untuk mengumpulkan pajak dari berbagai jenis pajak itu pada saat batas akhir pembayaran pajak. Nah, dari situ nanti akan kelihatan apakah target terpenuhi atau tidak. Kalau berdasarkan data Menteri Keuangan, memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, target pajak itu tidak pernah tercapai. Ya, silakan itu dianggap sebagai suatu berita buruk atau apa. Tapi yang jelas, APBN saat ini sering mengalami defisit anggaran. Ya, gimana nggak defisit? Uang belanjanya itu pasti, tetapi pendapatannya belum pasti. Ya, nah, sehingga negara masih bergantung kepada bantuan pihak ketiga yang kita sebut dengan hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri itu sebenarnya juga secara ketentuan digunakan untuk operasional atau untuk aktivitas program-program kerja yang sudah direncanakan tadi. Apabila pajak itu memang sesuai dengan target atau mungkin over dari target, maka negara bisa jadi tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Tapi itu belum pernah terjadi. Kalaupun terjadi mungkin hanya sekali dua kali aja. Yang pasti belanjanya terus berjalan. Sehingga mau nggak mau utang luar negeri kita terus bertambah. Nah, disinilah kemudian kembali ke masing-masing warga negara. Bahwa ketika kita mengetahui bahwa pajak itu nanti orientasinya seperti itu dan kita masih saja sulit untuk ikhlas melakukan pembayarannya, maka kita juga harus siap untuk terus menerima tambahan utang luar negeri. Kadang ironis, karena di satu sisi banyak yang teriak-teriak menyalahkan negara ketika melakukan utang luar negeri yang tanpa henti. Tetapi di sisi yang lain masih enggan untuk melakukan pembayaran pajak. Kalaupun mau, ya berusaha seminimal mungkin. Kan ironis. Gitu. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita nanti mendapati kenyataan bahwa pajak itu menjadi sesuatu yang minimal, maka fungsi reguleran dari pajak itu menjadi kurang berdaya. Istilah saya begitu.
mengatur atau reguleran itu sebenarnya adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebagai sebuah hak prerogatif seorang pemimpin negara. Tapi apa jadinya? Aturan tanpa didukung oleh kemampuan finansial. Percuma. Karena istilahnya kok bengok-bengok tok tanpa bisa merealisasi. Nah, di sisi yang lain juga, perolehan dari sumber-sumber pendapatan asli negara kita, salah satunya pajak tadi, belum terpenuhi. Sehingga harus ambil opsi pinjaman. Ketika sedang ada opsi pinjaman, maka wibawa dari para pemimpin negara ini seolah-olah turun. Sehingga ketika melakukan aturan demi aturan, mengubah aturan demi aturan, terutama di sektor keuangan, lewat Menteri Keuangan, dengan peraturan begini, berubah begini, jadi begini, dimudahkan begini, dibantu begini, tetapi capaiannya juga belum maksimal, ya sudah. Berarti memang negara kita belum siap untuk bisa otonom. Negara kita masih tergantung kepada bantuan pihak lain. Dan perlu diingat, setiap ketergantungan yang terjadi pasti akan berimbas pada lemahnya kemampuan atau daya banding kita dalam mengatur negara kita. Nah, kalau kita deskripsikan lebih jauh, ya, untuk apa sih manfaat pajak? Ya, kira-kira seperti itu. Semua hal yang orientasinya untuk masyarakat itu memang didanai oleh pajak. Ya, pajak apapun, dalam hal ini kita belum membedakan pajak apa. Belum. Ya, pajak apapun lah. Nah, seperti itu. Nah, ini memang terkesan klise, ya, terkesan klise. Karena apa? Nah, seringkali segala sesuatu yang seperti itu mentah. Ya. Mentah ketika memang tidak nyampe pada tujuan. Ataupun kalau nyampe, jumlahnya banyak berkurang. Nah, ini juga sesuatu yang ironis, manakala sebenarnya pemerintah itu sudah banyak memberikan kemudahan untuk mencoba mengumpulkan pajak sebanyak-banyak. Termasuk salah satunya percaya sepenuhnya pada segala sesuatu yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, oleh karena itulah maka ada perubahan mekanisme sistem perpajakan dari official assessment menjadi self-assessment. Di mana kalau official assessment dulu, ya terkenal waktu sebelum reformasi, di mana pajak itu dihitungkan oleh kantor pajak. Ya, waktu itu mungkin kalian masih sangat jauh dari hal-hal seperti ini, ya. Mungkin kalau bertanya kepada orang tua, bertanya pada para senior yang ada saat ini, pasti masih ingat bagaimana mekanisme perpajakan tahun 90-an. Ya. Kalau dikatakan gampang waktu itu. Jadi saya masih ingat betul waktu itu ketika bayar pajak itu nggak mau pusing, ya, datang aja ke kantor pajak terus minta dihitungkan. Ya paling kita hanya nyebut-nyebut aja bahwa gaji kita berapa, pendapatan lainnya berapa, ya sudah. Nanti dihitungkan. Termasuk dibuatkan laporan SPT-nya. Ya. Dari situ nanti ya kalau memang ada pembayaran ya dibayar langsung, kalau enggak ya udah, yang penting lapor. Mudah sekali waktu itu. Sehingga kesannya banyak yang bermain dalam tanda kutip dengan petugas pajak. Harusnya bayar pajak sampai 1 juta gitu ya. Terus ngomong sama petugas pajaknya gimana caranya bayar pajaknya hanya 500.000, nanti yang 200.000 untuk fee-nya yang mengerjakan. Tetap aja walaupun bayar 700.000 kan lebih murah daripada bayar 1 juta. Nah, kenapa? Ya semua kembali kepada etika.
ya etikat ketika melakukan pembayaran. Nah, ternyata visual assessment itu justru banyak masalah. Gitu. Yang awalnya dulu itu membantu, ternyata kok malah membantu ke arah yang berbeda. Maka kemudian diubahlah menjadi self-assessment setelah reformasi perpajakan. Di mana wajib pajak itu daftar sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan membuat laporan pajaknya sendiri. Itu semua dilakukan sendiri. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada pendamping dari kantor pajak. Tetap ada. Namanya account representatif, AR. Gitu, biasanya. Semua NPWP pasti punya account representatif. Sehingga ketika ada masalah terkait dengan pelaporan, rata-rata bisa berkomunikasi. Tetapi ingat, mekanismenya tetap self-assessment. Pihak AR itu hanya sekedar memberi referensi. Ngajari pola saja. Tidak akan mau untuk membantu membuatkan seperti zaman official assessment dulu. Ya, tetap independensi dan etikanya dijaga. Ya kalaupun ada seperti kasus-kasus penggelapan itu, ya itu ya bisa dihitung jari ya. Ya memang tetap ada sih, cuman ya sangat berkurang. Nah, di dalam pola self-assessment tadi, maka segala sesuatu terkait dengan mekanisme pajak itu dilakukan sendiri. Hingga mampu untuk memunculkan nilai pajak yang terutang. Mulai yang pertama punya NPWP, jadi daftar sendiri. Gimana caranya daftar untuk punya NPWP? Kalau gampang sekali. Ya, kita tinggal datang aja ke kantor pelayanan pajak, KPP Pratama, dia sudah tahu ya, KPP Pratama di Jalan Gajah Mada pojokan dekatnya Hotel Gajah Mada gitu. Nah, sambil membawa KTP, sudah itu tak. Nanti bagian account representatif atau bagian pelayanan WP nanti akan membuatkan. Gampang sih. Ya. Kalau buat NPWP itu gampang. Yang susah itu nyabutnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita mendaftarkan diri, berarti data kita sudah terdaftar sebagai WP, wajib pajak. Maka kita diwajibkan untuk membuat laporan. Laporannya itu mulai dari kita hitung berapa nilai pendapatan kita dari segala sumbernya. Sumber-sumbernya nanti sudah diberikan ketentuan-ketentuannya di aturan SPT ya. Tergantung dari jenis pajak yang kita akan bayarkan atau kita laporkan. Yang paling sering terjadi adalah lapor pajak penghasilan. Ini PPh 21. Nah, pajak penghasilan itu murni harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kalau kita mendaftar NPWP, berarti kita sudah dianggap punya penghasilan. Maka di situ kita harus memperhitungkan juga. Ya, memperhitungkan juga segala sesuatu yang berpotensi memunculkan pajak. Nah, di situ nanti ada berbagai jenis. Ya, kalau sudah waktunya kita bahas itu, nanti kita bahas itu ya. Tapi sekilas saja dulu kita sampaikan bahwa di dalam PPh 21 itu juga ada berbagai jenis. Ada PPh 21 atas pekerjaan yang menginduk pada suatu lembaga, kayak pegawai, seperti itu. Ada ketentuannya tersendiri. Nah, itu pun nanti dicah lagi. Ada yang memang penghasilannya di bawah 60 juta selama 1 tahun. 1 tahun ya. Ada yang di atas 60 juta tahun. Ya, 60 juta setahun itu berapa per bulan? Jadi kalau dibagi 12. Ya. Nah, kalau yang 60 juta ke bawah, ya, nanti laporan pajaknya menggunakan mekanisme sendiri. Jadi SPT-nya namanya SPT SS, ya sangat sederhana. Nah, kemudian kalau nanti yang di atas 60 juta, ada ringnya itu ya, 60 juta sampai dengan 150 juta. Nanti 150 juta sampai dengan 300 juta, dan seterusnya. Itu ada ringnya. Maka
jenis laporan yang dipakai nanti beda-beda. Maka kita harus memperhitungkan sesuai dengan laporan yang cocok dengan status kita tadi. Nah, disinilah nanti yang akan terlihat kita melakukan assessment-nya itu nyata atau tidak. Bisa jadi sebenarnya gaji kita itu sudah di atas 150 juta setahun, tetapi kita masih ngomong di bawah 60 juta. Ya bisa jadi. Ya. Tapi hati-hati. Saat ini, semua petugas pajak sudah dibekali akses untuk melakukan pemantauan ke berbagai pihak atau berbagai tempat yang berpotensi menunjukkan potensi ekonomi kita. Misal tadi kalau gaji, rata-rata gaji sekarang itu kan payroll ya, transfer lewat bank. Maka pajak itu bisa mengakses ke bank. Misalkan ada sampel ya, siapa gitu ya, kemudian dicek rekeningnya. Ya memang bank itu punya kode etik untuk tidak memberikan informasi rekening ke pihak lain, tetapi khusus untuk pajak, karena dia dilindungi undang-undang, maka itu setara dengan misalkan bagian investigasi kepolisian, misalkan seperti itu. Jadi dia punya hak untuk masuk ke situ. Si A dilihat punya rekening apa saja di semua bank yang ada di Indonesia. Ya enggak hanya 1-2 bank, ya semua bank. Di si A itu selama datanya sama, berarti itu dianggap orangnya satu. Ada di bank A, ada di bank B, ada di bank C, dan seterusnya. Maka di situ nanti akan ada akumulasi. Ketika misalkan dalam 1 tahun akumulasi dananya itu sudah melebihi 60 juta, atau sudah melebihi 150 juta, maka sebenarnya itu sudah berpotensi untuk kena pajak. Tetapi kalau belum membayar pajak, apa yang terjadi? Nah, disitulah kemudian nanti ada pemaksaan, yaitu mencoba didekati dengan melakukan pemeriksaan. Terutama wajib pajak yang mempunyai pekerjaan bebas. Contohnya punya usaha, punya UMKM, misalnya, CV, atau mungkin malah sampai ke VT. Nah, kalau misalkan sebagai seseorang yang punya pekerjaan bebas kok tetap tidak membayar pajak, maka kan akan dilihat perputaran usahanya. Perputaran usahanya seperti apa? Walaupun secara self-assessment, dia melakukan perhitungan sendiri, membayar sendiri, melapor sendiri pajak berhutangnya. Tetapi tetap evaluasi dari KPP Pratama itu terjadi. Ya, tetap dicek gitu loh. Ya ketika selamat, ya mungkin belum menjadi salah satu bagian dari sampel. Tetapi ada kalanya ketika ada satu dan lain hal yang mengundang perhatian. Nah, misalkan kita ingin usaha kita kan ingin tumbuh pesat gitu ya. Secara tidak langsung kita akan beriklan. Nah, iklannya itu mungkin mengadakan suatu lomba atau suatu kegiatan yang berhadiah. Nah, hadiah itu nanti ada pajak, namanya pajak hadiah. Maka ditunggu saja, ada nggak pajak hadiahnya? Oh, enggak, lepas. Baik. Oke, lepas. 1, identifikasi sudah terpegang. Ya, dan itu tidak disadari. Gitu ya. 2, nominal hadiahnya. Hadiahnya katakanlah mobil. Ya, murah-murah mobil nanti di atas 100 juta. Nah, kalau untuk hadiah saja bisa membeli dengan nilai 100 juta, itu belum hadiah-hadiah yang lain. Gitu. Berarti berapa pendapatannya? Ya, tidak mungkin lebih rendah dari hadiahnya. Toh. Nah, terus kenapa kok pajaknya cuma sedikit atau belum bayar pajak? Nah, dipegang untuk yang kedua. Kemudian dilihat biaya operasionalnya yang berhubungan dengan pihak eksternal, telepon, listrik, air. Coba lihat rekeningnya. Nah, bayar listrik itu sebulan sampai 10 juta. Bayar air itu sebulan sampai 5 juta. Bayar telepon itu sampai 12 juta. Nah, kalau biaya telepon, listrik, air saja segitu,
berapa pendapatannya. Nah, itu yang menjadi dasar. Sehingga benar memang self assessment, tapi bukan kok self assessment kemudian dibiarin gitu aja. Tidak ya. Tetap dari bagian pajak nanti akan ikut campur dalam memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar. Nah, kemudian nanti dalam sebuah kewajiban perpajakan, dalam kelompok besarnya, pajak itu dibedakan jadi dua. Ada pajak daerah, ada pajak pusat. Kalau pajak daerah itu ya pajak yang pembayarannya hanya di daerah setingkat ini kabupaten. Nah, kalau memang itu ada di bawah kabupaten. Tapi ketika ada di bawah provinsi, maka ya setingkat provinsi. Jadi ada daerah tingkat 2, daerah tingkat 1. Lazimnya yang masuk di pajak daerah itu ya seperti itu. Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, kendaraan bermotor, tambah 1, PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Itu semua adalah kategori pajak daerah. Sehingga jumlah pembayaran pajak yang dilakukan tidak sampai masuk ke APBN. Dia hanya menambah APBD. Ya karena daerah juga punya wilayah. Sama dengan negara juga punya wilayah. Nah masing-masing juga harus menghidupi wilayahnya sendiri-sendiri. Sehingga daerah memang bergantung salah satunya pada APBN. Tetapi dia juga punya yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, salah satu PAD yang ada adalah dari pajak daerah. Sehingga, karena itu masuk langsung ke APBD, maka itu tidak perlu disebar ke APBN. Nah, seperti itu. Jadi kesannya ada banyak, tetapi harus berbagi. Gitu ya. Nah, perkara di daerah itu jumlah hotel, restoran, hiburan, dan seterusnya yang berpotensi menjadi objek pajak itu tidak sama. Ya memang disitulah perbedaan dari PAD masing-masing daerah. Jadi kalau daerahnya itu mungkin adalah daerah objek wisata, maka hotelnya banyak, restoran banyak, hiburan banyak, reklame banyak, penerangan jalan banyak, kendaraan bermotor banyak, itu otomatis. Tapi kalau daerahnya itu memang daerah yang tidak ramai, ya memang itu cuma sedikit. Nah, jadi ya kembali semua pada potensinya. Dan yang kedua adalah pajak pusat, yaitu pajak yang memang transaksionalnya melalui KPP Pratama tadi. Kalau pajak daerah kan hanya lewat BPKAD. Ya. Nah, kalau pajak pusat lewatnya KPP tingkat Pratama lah paling enggak, yang sering ada di kita. Apa yang masuk di situ? Ya, terutama di pajak penghasilan atau PPH. Nah, PPH itu pun banyak itu ya. Nanti kita bahas sendiri-sendiri saja. PPH itu apa aja isinya? Banyak. Ya. Karena PPH menganut beberapa pasal. Ya, di PPH 21, PPH 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Kemudian ada juga PPN. Nah, kita juga akan bahas sendiri masalah PPN. Pajak pertambahan nilai, apa itu PPN, bagaimana pengenaannya, siapa saja wajib pajaknya, berapa tarif terhutangnya, dan seterusnya. PPNBM juga ini yang ramai beberapa waktu terakhir gara-gara pandemi ini, pajak pendapatan atas penjualan barang mewah. Ya, mobil itu sebenarnya sudah dikategorikan barang mewah. Walaupun sebenarnya itu juga sudah menjadi kebutuhan rumah tangga. Maka kemudian dibedakanlah mana mobil yang merupakan barang mewah dan mana mobil yang hanya untuk transportasi. Ya, maka dikenal ada istilah mobil LCGC, ya, low cost green car, mobil murah, yang harganya paling ya hanya 100-an juta. Nah,
Pemerintah menganggap karena itu bukan barang mewah, ya sudah dihapus PPNBM-nya. Maka harga jualnya menjadi lebih murah. Ya, terlepas dari yang lain aspeknya ya, tapi yang jelas kita hanya lihat dari sisi ini aja. Kemudian biaya materai. Nah, kalau ini kalian sudah umum ini. Karena setiap perjanjian, setiap kali kwitansi yang membutuhkan kekuatan secara hukum, pasti ditempel dengan materai. Mana juga barusan mengalami kenaikan dari 6.000 menjadi 10.000. Nah, seperti itu. Pajak bumi dan bangunan, nah, itu kalau punya rumah, punya sawah, misalkan ya, pasti itu. Ya, mungkin kalian sebagian sudah diwarisi ya, atau beli ya, dan memang harus melakukan kewajiban itu setiap tahun. Atau mungkin ada juga yang belum, tapi paling nggak kan lihat, karena setiap rumah tangga itu saya yakin kalau hanya di kawasan Ponorogo aja pasti punya yang namanya bumi dan bangunan. Kecuali kalau hidup di kota besar yang nebeng di pinggir rel kereta api dengan rumah tidak permanen dari bahan triplek dan kardus, nah itu lain cerita. Ya. Tapi kalau di kawasan Ponorogo aja, insya Allah itu semua pasti punya. Kemudian ada juga pajak pusat adalah BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biasanya itu terjadi saat jual beli. Ya. Pada saat proses jual beli itu ada pengurusan BPHTB yang melalui notaris. Gitu ya. Nah, beberapa hal itu memang masuk kategori pajak pusat. Kita belum membaca atau membahas satu persatu detail. Allah nanti beberapa pertemuan lagi kita akan bahas beberapa di antaranya, pengertiannya, tata caranya, tarifnya. Nah, kita akan bahas itu. Oke. Sekarang bagaimana nanti kita memastikan bahwa kita sudah layak menjadi wajib pajak atau belum? Ada dua persyaratan sebenarnya untuk statusnya menjadi wajib pajak ini. Yang pertama adalah persyaratan secara subjektif dan yang kedua secara objektif. Kalau subjektif itu berarti hanya melihat secara personal aja. Layak atau belumnya itu misalkan kayak tadi. Oh, dia kerja toh. Oh iya kerja. Digaji. Iya digaji. Berarti punya penghasilan. Iya punya penghasilan. Nah, nggak peduli berapa penghasilannya. Yang jelas dia sudah punya penghasilan sendiri. Iya. Berarti dia secara subjektif sudah layak menjadi wajib pajak. Coba pekerjaannya itu kan bukan pekerjaan yang sifatnya pasti, bukan pekerjaan tetap kayak pegawai. Ini pekerjaannya serabutan ya Pak. Kadang ya ada, kadang enggak. Kadang kalau ada ya besar, kalau enggak ya belas, enggak ada apa-apa. Nah, itulah namanya pekerjaan bebas. Segala sesuatu yang kita upayakan sendiri untuk memperoleh hasil sendiri, maka itu disebut dengan nama pekerjaan bebas. Maka dia secara subjektif, dia sudah menjadi pihak yang memenuhi persyaratan untuk membayar atau melaporkan pajak. Apalagi kalau sampai mendirikan sebuah badan usaha. Wah itu, saat pendiriannya aja salah satu syaratnya, ya walaupun tadi dipaksakan tadi ya, adalah punya NPWP. Walaupun itu baru sekelas, misalkan UD, misalkan. Naik jadi CV, naik jadi PT, nah apalagi. Nah sehingga dari situ nanti akan muncul syarat yang kedua, yaitu objeknya. Nah, ada banyak sekali objek pajak, nanti bisa dibahas belakangan ya. Ya. Maka segala sesuatu yang memang berpotensi menggunakan objek pajak, maka harus ada kewajiban pajak. Nah, oleh karena itulah maka nanti ada tiga hal yang penting harus selalu ada setiap tahun, yang mana biasanya dikasih waktu toleransi sampai dengan Maret
ya kalau untuk wajib pajak orang pribadi, dan sampai April kalau wajib pajak badan, yaitu punya NPWP, ya. Kemudian kalau lapor nanti pakai SPT, ya. Dan kalau membayar nanti pakai SSP. Ya itu punya NPWP, melakukan pemberitahuan pajak lewat SPT. Nah, kalau memang sampai di situ sudah nihil, nggak ada pajak, ya sudah berhenti. Kewajiban pajak selesai. Ya. Tetapi ternyata ada jumlah yang harus dibayarkan sebagai pajak terutang, berarti harus ada SP, harus ada surat setoran pajak. Nah, apa itu NPWP? Nah, NPWP itu identitas, ya. Identitas seorang wajib pajak, bahwa dia itu menjadi seorang wajib pajak. Oke, saya rasa itu tidak menjadi hal asing ya kalau bicara NPWP ya. Banyak di antara kalian mungkin malah sudah punya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah punya, apakah kewajiban pajak kita sudah berjalan? Nah, begitu. Kalau belum, hati-hati ya. Jadi usahakan jangan terlalu lama untuk menghindar. Begitu sudah punya NPWP, maka kewajiban pajak itu harus minimal lapor. Nah, di situ. Lapornya pakai apa? Ya, pakai SPT tadi. Nah, tadi sekilas saya jelaskan cara memperolehnya. Nah, itu ada beberapa cara, gitu ya. Tapi yang paling mudah ya datang saja nanti ke KPP Bapak. Maka nanti kalau sudah jadi akan diterbitkan kartu NPWP seperti ini. Maka di situ nanti akan ada nomor NPWP-nya, nomor pokok wajib pajak. Nah, nanti di 3 digit terakhir ini, sebelum digit 000, ini bisa 000 itu cabang gitu ya. Jadi nanti misalkan kita nge-sub dari pajaknya mana, begitu itu ada cabangnya. Di sini ada kode, baru muncul angka. Kalau enggak, ya berarti hanya 000. Maka nanti yang dilihat adalah di sini. 3 digitnya ini adalah kode wilayah. Ya. Di Ponorogo itu punya wilayah sendiri, Pacitan, ya, Madiun, Ngawi. Nah, itu nanti ada sendiri-sendiri. Nah, itu. Ya. Terus ada nama. Ya. Ada nama, pemilik NPWP-nya, dan alamat. Ya. Kartu inilah data identitas bahwa kita adalah seorang wajib pajak. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, inilah bentuk NPWP. Manfaatnya apa? Kalau secara manfaat, ya semacam gitu ya. Ya tadi bisa untuk persyaratan gitu loh. Orang yang tidak punya NPWP dan nanti segala aktivitasnya itu harus dipotong pajak. Misal gini, menjadi pemateri. Pemateri itu adalah seseorang yang akan memperoleh HR, honorarium. Honorarium itu objek pajak. Berapapun besar honorarium itu harus dipotong pajak. Nah, jika seseorang yang menerima tadi punya NPWP, maka tarifnya lebih kecil, selisih sekitar 1,5 sampai 2%. Sedangkan kalau tidak punya NPWP, maka tarifnya lebih besar. Sehingga jumlah potongan dari honorariumnya lebih gede. Atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan diketahui oleh banyak pihak. Maka itu nanti harus punya NPWP. Mengajukan kredit, ya, membuat rekening koran, mengajukan SIUP, ya, atau mungkin memperhitungkan dari zakat. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa zakat itu juga diperhitungkan untuk pajak, tetapi bagi yang punya NPWP. Yang nggak punya, ya nggak bisa. Karena kalau nggak punya itu sebenarnya tidak ada kewajiban lapor. Tetapi ketika dipaksa untuk lapor, nah ini hasilnya akan menghasilkan banyak masalah. Nah kemudian untuk pembayarannya nanti kita lakukan dengan SSP, ya, menyetor pajak terutang. Ya. Nanti nyetornya di mana? Di bank. Kita sebut bank persepsi, itu artinya bank yang memang menerima setoran pajak. Sekarang hampir semua bank menerima, gitu ya. Dan ada juga dari kantor pos. Di kantor pos saat ini itu sudah sama dengan hampir sama dengan lembaga keuangan. Ya.
Dulu kantor pos itu hanya layak kurir, ya. Saat ini sudah berkembang ke hampir seperti lembaga keuangan, sehingga ketika dipakai untuk setoran pajak pun juga sudah bisa. Nah, SSP nanti bentuknya seperti ini. Ya. Ini kalau yang kertas ya. Kalau lewat online beda lagi. Ya, oke lah, sekedar tahu dulu aja ya. Nanti kita akan lanjut ketika sudah melakukan pembahasan di situ. Nah, sedangkan SPT itu adalah suatu informasi untuk lapornya. Kalau SP tadi untuk bayarnya, SPT untuk lapornya. Nanti ada SPT masa, ada SPT tahunan. SPT masa itu yang lapornya rutin, biasanya bulanan. Contohnya kalau untuk laporan gaji. Nah, biasanya yang melakukan pelaporan SPT masa itu bendahara. Ya, bendahara. Ya, bendahara apapun, yang sifatnya memang bendahara dan menghandle beberapa pendapatan orang. Ya, contoh bendahara gaji, ya. Maka dia harus lapor terus. Per gajian, itu berarti kan ada pendapatan. Maka pendapatan itu harus dipotong PPh 21 kalau memang sudah memenuhi persyaratan pemotongan. Nah, kemudian dilaporkan dalam SPT masa. Nah, SPT masa itu terakumulasi selama setahun. Maka nanti jadi SPT tahunan. Nah, dari SPT masa itu nanti akan menghasilkan bukti potong. Ya, walaupun tidak ada yang dipotong, tetapi tetap harus ada bukti potong. Ya. Kenapa? Supaya memang dapat diketahui kewajiban perpajakan sudah dilakukan, walaupun belum melakukan pembayaran. Nah, bukti potong itu nanti akan dikumpulkan jadi satu dan dibuat laporan di dalam SPT tahunan. Ya, nanti dilaporkan di situ. Maka muncullah SPT tahunan yang biasanya dilaporkan mulai bulan Januari, Februari, hingga Maret tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Bisa dengan datang ke kantor KPP Pratama, misalkan, bisa lewat mobil pelayanan pajak, ada kantor pos yang bisa menerima. Kalau dulu ada Dropbox, ya, Dropbox itu kotak, kayak kotak surat gitu, tetapi itu dipakai untuk memasukkan SPT. Ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Ada juga pojok pajak, ya, tax center, kalau di Unmu ada itu ya. Di Unmu ada. Nah, inilah beberapa tempat. Tapi saat ini rata-rata tidak melakukan ini. Ya. Gara-gara pandemi kemarin semuanya beralih menjadi e-filing. Ya. E-filing adalah mekanisme pelaporan pajak secara online dengan masuk ke akses DJP pajak langsung. Ya. Sehingga laporannya bisa langsung masuk ke pusat. Nah, sedangkan kalau secara offline lewat surat atau lewat SPT, nah, salah satu contohnya itu ya, SPT itu banyak, ada di kodenya ini nanti yang bedakan. Ini adalah 1770S. Ada juga 1770SS yang tadi di bawah 60 juta tadi penghasilan setahun. Kalau S itu antara 60 sampai 150. Dan ada juga yang 1770 tok, nggak ada S, nggak ada SS-nya. Itu berarti untuk pekerjaan bebas. Nah, beberapa hal inilah yang kita harus ketahui dulu untuk pengantar awal memahami tata cara perpajakan. Next, kita 2 minggu yang akan datang, kita coba akan membahas, coba saya lihat RPS-nya ya, saya nggak hafal. Kita lihat RPS. Baca. Oke. Oh, ya. Kita akan lihat sistem pelaporan. Ya. Sistem pelaporan dan jenis pajak. Jadi mohon maaf ini karena saya berasumsi kemarin itu melakukan pertemuan tiap minggu, di RPS-nya saya susun per minggu gitu ya. Karena kita pertemuannya 2 minggu sekali, maka ada beberapa yang bisa gabung. Ya, seperti itu. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Silakan langsung di-unmute speakernya saja kalau memang mau ada pertanyaan ya. Monggo. Saya izin bertanya, Pak. Yes, monggo. Jadi kalau untuk masalah pembuatan NPWP itu sekitar usia KTP atau berapa, Pak? Oke. Jadi usia ya. Usia di dalam pembuatan NPWP itu minimal sudah punya KTP. Ya, karena memang salah satu syarat untuk membuat NPWP kan KTP ya. Jadi minimal sudah punya KTP. Lah usia punya KTP itu minimal 17 tahun ya. Dalam posisi ini sebenarnya masih ada beberapa usia yang di bawah 17 tahun itu sudah bisa memperoleh penghasilan ya. Karena sekarang itu banyak sekali anak-anak kecil itu gara-gara jadi YouTuber gitu kan. Itu penghasilannya besar-besar itu. Ya, terus piye itu? Wong usianya belum punya NPWP, belum bisa punya KTP. Ya, terus bebas nek ngono pajaknya. Kalau tidak. Jadi kalau seperti itu hanya nanti menginduk gitu ya, menginduk. Makanya tadi saya kan menjelaskan ada NPWP yang nomornya bisa dipecah. Nah, ini ya, nomor NPWP. Oke. Nah ini, misalkan ini 3 digit terakhir 000, ini juga begitu 000. Nah inilah sub. Jadi misalkan ada seorang anak, dia jadi YouTuber, penghasilan tiap bulannya itu katakanlah sampai 100 juta misalnya. Nama juga anak belum bisa punya NPWP. Maka NPWP orang tuanya, nah ini tergantung bapaknya atau ibu dia yang punya NPWP, itu nanti akan ada kode 1 di situ. 001. Nah, begitu. Ya, jadi yang bersangkutan itu punya 2 NPWP, misalkan namanya Asep Hidayat seperti ini ya. Nomor depannya sama. Tapi ada 2 NPWP yang dimiliki Asep Hidayat. Yang pertama 000 seperti ini, ya persis. Yang kedua ada 001. Nah, itu artinya dia punya sub bagian yang berpotensi menghasilkan pajak. Nah, salah satunya adalah kejadian seperti si anak kecil tadi. Dia usianya masih 10 tahun misalkan, tapi karena dia jadi YouTuber, penghasilannya tinggi, dan penghasilan itu sudah berpotensi untuk membayar pajak. Ya, kalau punya penghasilan tapi belum berpotensi membayar pajak, mungkin belum terlalu dimasalahkan gitu ya. Dibiarin aja. Gitu ya. Tetapi kalau sudah berpotensi menghasilkan pajak, maka itu nanti akan diindukkan ke orang tuanya. Nah, seperti itu. Tapi secara normalnya, yang berhak untuk bisa memperoleh NPWP harus sudah punya KTP. Ya. Harus sudah punya KTP. Artinya memang yang bersangkutan sudah dewasa. Ya. Karena asumsinya penghasilan itu hanya dimiliki oleh orang yang memang sudah dewasa. Ya, mungkin begitu, Mas. Monggo, ada lagi yang mau bertanya atau ditanyakan? NPWP itu Berarti diwajibkan ya, Pak? Atau gimana? Oke, Mbak Nurul. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa semua warga negara Indonesia yang memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan bebasnya atau sebagai seorang pegawai, maka wajib melakukan kewajiban pajak. Kewajiban pajaknya kan ada 2 tadi. Yang pertama adalah lapor, yang kedua adalah bayar. Nah, kalau tidak punya NPWP apa tetap wajib? Ya wajib. Karena tadi sudah diatur oleh undang-undang. Selama memang kita jadi warga negara Indonesia. Buktinya apa? KTP. Nah, kalau nggak punya KTP, Pak, kalau yo iso ngurus apa-apa, kan nggak mungkin bisa ngurus administrasi yang lain kalau nggak punya KTP, toh. Mana ada, kecuali tinggalnya di tengah hutan gitu ya.
tiap hari bersentuhannya dengan hewan dan tumbuhan, nggak butuh orang lain. Nah, itu lain cerita itu ya. Nah, tapi kalau memang kita hidup normal, ya nggak mungkin lah kita nggak bersentuhan dengan orang lain. Ya, berarti kan hal-hal terkait dengan administrasi pasti dibutuhkan. Dan syaratnya adalah KTP. Nah, kalau kita punya KTP berarti kita adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kita warga negara Indonesia maka wajib. Ya, itu tadi. Karena salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah perpajakan. Nah, sehingga kewajiban pajak yang dua hal tadi mutlak harus dilakukan. Tapi, kalau tidak punya NPWP gimana? Tarifnya lebih tinggi. Nah, itu masalahnya. Loh, saya nggak membayar kan juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kalau tidak konangan atau tidak berhubungan dengan penghasilan yang diberikan oleh orang. Tetapi kalau penghasilan itu diberikan oleh orang lain itu mengharuskan secara administratif melakukan pembayaran pajak. Tetap kalau sampai tidak membayar pajak, nanti justru yang memberi penghasilan itu yang akan didenda. Ya toh, harus disuruh bayar pajaknya. Kan mesti nggak mau. Nah, sehingga pajaknya pasti dibebankan kepada pihak yang diajak kerja sama. Nah, sekarang apa mau orang itu bayar pajak terus-terusan dengan tarif yang lebih tinggi? Nah, pertanyaannya di situ, Mbak Nurul. Tentunya nggak mau. Nah, kalau nggak mau caranya gimana? Ya harus punya NPWP PP. supaya tarif pajaknya itu standar sama dengan yang ada di Undang-Undang Pajak. Tarifnya pakai PPh pasal 17 itu nanti kita bahas nanti ya untuk PPh-nya. Nah, jadi seperti itu kronologisnya. Sehingga wajib atau tidaknya itu tergantung kondisi dan situasi serta persepsi yang ada di kita. Oke, jadi seperti itu kronologisnya. Ya, Pak, terima Oke, kasih monggo atas yang lain. penjelasannya. Oke, ada yang lain? Langsung unmute speaker aja. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya kita nanti sambung di pertemuan berikutnya. Monggo, kita sifatnya sharing ya. Jadi kalau saya ngajar ekonomi syariah itu lebih banyak sebenarnya saya memberi info aja sifatnya, sharing info. Karena saya tahu hubungan kalian dengan beberapa aspek di bidang perekonomian secara real itu memang terbatas. Sehingga kalau saya mungkin lebih tahu, maka akan saya berikan info. Ya. Nah, ketika sharing info, ya saya yakin ada beberapa mungkin yang kurang paham, ada beberapa yang bingung. Nah, sehingga pertanyaan demi pertanyaan yang saya harapkan itu sebenarnya bertanya pada hal-hal teknis. Kenapa? Karena untuk masalah perpajakan, cepat atau lambat dari kalian, nanti pasti akan bersentuhan. Saya yakin itu. Cepat atau lambat. Karena semua di antara kalian, saya yakin nggak ada satupun yang mempunyai keinginan untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Saya yakin semuanya juga butuh interaksi dengan orang lain. Nah, dari sisi itulah sudah bisa dikatakan bahwa kewajiban perpajakan itu secara otomatis, baik secara langsung atau tidak langsung, ya cepat atau lambat pasti akan ada. Nah, sehingga sebelum semuanya itu harus kita lakukan, maka setidaknya kita punya info dulu lah, kita punya pengetahuan, pemahaman. Setidaknya supaya tidak salah paham, tidak salah sangka, tidak salah proses. Sehingga ke depan kita benar-benar bisa menjadi warga negara yang sesungguhnya, yang taat dengan pajak. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Izin bertanya. Oke, Mbak Evita. Oke ya, silakan Mbak Evita. Iya, ingin bertanya, apakah ada yang bukan subjek atau wajib pajak itu loh, Pak? Apakah misalnya seperti
menteri luar negeri itu apa harus membayar pajak atau tidak, Pak? Terus syaratnya tidak membayar pajak itu apa? Seperti itu, Pak. Oke, kita belum masuk ke sana Ya. sih sebenarnya ya. Karena minggu depan pertemuan datang kita akan bahas terkait dengan objek dan subjek. Ya memang ada. Tidak semua yang ada di Indonesia itu nanti secara otomatis menjadi objek atau subjek pajak ya. Nah, apa sih bedanya antara objek dan subjek? Nah, ini harus tahu dulu ya. Kalau bicara objek itu berarti bicara terkait dengan aktivitasnya. Misalkan tadi ada pajak daerah. Pajak daerah salah satunya pajak hotel. Ya, berarti hotel itu adalah objek pajak. Ya, jadi begitu. Penerangan jalan, rumah makan, pariwisata, sepeda motor, ya. Itu berarti objek pajak. Ya. Nah, sedangkan kalau subjeknya apa? Subjeknya itu melekat pada siapa dan untuk apa penggunaannya. Nah, arahnya ke sana. Oke, misalkan kasusnya begini. Kita punya mobil. Ya. Punya mobil. Ya, umumnya mobil itu kan sebuah objek pajak. Harus melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Nah, ternyata mobil itu tidak kita pakai untuk transportasi secara normal. Katakanlah mobil itu kita tulisi dengan kata ambulan. Misalkan begitu. Hanya tulisan itu loh, ambulan gitu aja. Itu pun tulisannya kebalik. Gitu kan. Tidak ada ambulan yang tulisannya benar, kebalik semua. Iya kan? Nah, ketika dia itu beralih status dari mobil biasa jadi ambulan, maka secara otomatis kewajiban pajaknya juga akan berubah. Gitu ya. Karena ambulan adalah sebuah kendaraan untuk kepentingan sosial yang memang tidak dikenai pajak kendaraan. Nah, seperti itu. Atau kita ngomong sesuatu yang lebih luas, misalkan rumah, ya rumah. Nah, rumah ini semula ya rumah biasa, gitu ya. Otomatis kenalah aturan PBB misalkan, bumi dan bangunan. Nah, kemudian rumah itu beralih fungsi. Depannya ditulisi, ada pelang. Panti asuhan, misalkan begitu ya. Nah, berarti rumah itu sudah beralih fungsi. Dari rumah tinggal, jadi rumah tinggal panti. Kan begitu. Nah, itu sudah berubah lagi. Kenapa? Karena memang statusnya sudah berbeda. Yang semula hanya kondisi normal, berubah menjadi lembaga sosial. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang memang tidak kena pajak. Ya. Sehingga salah satu objek yang tidak dikenai pajak adalah lembaga sosial. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak kena pajak? Ya, ini dilihat dari sudut pandang mana dulu. Kita melihat dari sudut pandang kita menjadi orang yang mau menegakkan kebenaran, atau dalam sudut pandang orang yang pikirannya rodok nakal. Nah, di situ dulu. Ya, dua-duanya bisa, gitu ya. Dua-duanya bisa. Kalau memang mau menegakkan aturan, ya sesuaikan statusnya. Kalau memang kenyataannya itu bukan sebuah lembaga profit, lembaganya adalah lembaga sosial, ya laporkan di dalam NPWP-nya bahwa ini adalah lembaga sosial. Sehingga nanti selamanya kewajibannya nyelapor, Pak. Berapapun yang diperoleh ya dilapor, Pak, gitu ya. Karena ya lembaga sosial. Mau dapat hibah miliaran, dilapor, Pak, gitu ya. Karena dia lembaga sosial. Ya kalau dia lembaga profit, ya jelas ada pajaknya. Nah, seperti itu. Kayak itu, di rumah sakit, kalau kalian mencermati. Tempat untuk beli obat itu biasa disebut dengan nama apotek. Ya. Tetapi ketika tempat untuk beli obat itu dinamai apotek, maka dia menjadi sebuah toko. Berarti ada jasa usaha jual beli di situ yang ada PPN-nya. Nah, berarti dia dikenai pajak. Karena dia tempat jual beli. Namanya apotek itu kan toko obat.
ya kan? Nah, sedangkan rumah sakitnya kan lembaga jasa pelayanan kesehatan, berarti kan lembaga sosial. Berarti dia tidak kena pajak. Jadi kok lucu, apotek kena pajak yang cuma kecil, rumah sakit yang segede itu malah nggak kena pajak. Nah, maka dari itu maka kemudian apotek membagi aktivitasnya dalam berbagai instalasi. Ada instalasi medis, ada instalasi rawat inap, ada instalasi rawat jalan, ada instalasi operasi, dan lain sebagainya. Bahkan apoteknya pun diubah namanya, bukan apotek, menjadi instalasi farmasi. Nah, ketika dia menjadi instalasi, berarti kan dia bagian dari rumah sakit. Jadi apotek itu bukan lembaga yang berdiri sendiri yang melakukan transaksi seperti toko. Walaupun kenyataannya memang jual beli juga di situ. Tetapi kan uang jual belinya tidak langsung diserahkan kayak di toko. Tetapi nanti diklaim bersamaan dengan ketika si pasien itu sudah pulang. Ya kan, sudah selesai berobatnya. Diklaim jadi satu, untuk obat sekian, untuk kamar sekian, untuk jasa medis sekian. Nah, kan begitu. Karena apa? Menjadi salah satu instalasi. Nah, dengan cara seperti itu, maka si apotek tidak akan kena pajak. Karena apa? Dia merupakan bagian dari instalasinya rumah sakit. Nah, contoh seperti itulah. Ya. Jadi kita menghindar atau memang sengaja tidak dikenai, ya tergantung dari sudut pandang lagi. Karena kembali ke self assessment tadi, Mbak Evita. Jadi kita mau bicara real atau non nakal, ya. Tapi ya usahakan jangan nakal deh, ya. Jangan nakal, karena ya pandai-pandainya tupai melompat, ya dia tetap tupai, gitu ya, yang punya daya gravitasi yang suatu saat bisa jatuh. Nah, ini adalah penjelasan sekilas terkait dengan pertanyaan Mbak Evita. Tadi ada pertanyaan sekilas saya lihat di WA ya. Coba saya lihat dulu di WA ya. Oke. Oh iya ini. WNI yang bekerja di luar negeri, punya harta di luar negeri dan dalam negeri, punya NPWP tapi berada di luar negeri, ingin melakukan amnesti pajak, harta mana yang dilaporkan? Ketika dia punya NPWP, punya loh ya bahasanya, posisi dia ada di mana pun tidak penting, ya. Karena NPWP itu sudah diakui sesuai dengan domisili nyata lewat KTP. Walaupun dia di Malaysia, selesai, kemudian pindah lagi kerja ke Arab Saudi, pindah lagi ke Hong Kong, tetapi dia tetap punya, misalkan KTP ngerayun, misalkan. Ya tetap dia itu warga negara Indonesia, WNI. Nah, kewajiban pajaknya ya tetap aja. Nah, kemudian ketika berbicara terkait dengan amnesti, nah di sini amnesti itu hanya bisa menyentuh segala sesuatu yang ada di Indonesia. Ketika yang ada di luar negeri itu sudah dikecualikan. Kenapa? Ya karena memang penghasilannya tidak masuk ke Indonesia. Dia punya gaji, misalkan sebagai TKW di Arab Saudi. Tetapi dia naruhnya itu di banknya Arab Saudi sana. Ya itu tidak ada sangkut pautnya dengan data harta yang ada di Indonesia. Ya, kecuali dilaporkan. Nah, toh kalaupun dilaporkan itu hanya sekedar sebagai administrasi jumlah harta saja. Tidak secara otomatis kemudian mengubah tarif pajaknya. Tidak. Sehingga ketika dia itu mengajukan amnesti, maka ya amnesti yang dipakai untuk dasar ya hanya amnesti dari pendapatan yang ada di Indonesia. Pendapatan di luar negeri lain cerita, kecuali itu sudah dibawa ke Indonesia. Ya, karena ketika KTP-nya itu masih ngerayun, artinya yang bersangkutan itu tidak tahu kapan masih berpikir untuk pulang ke ngerayun, toh. Ya toh. Nah, ketika dia pulang ke ngerayun, kecil kemungkinan hartanya tetap di luar negeri.
Kecil kemungkinan. Kenapa? Ya bukan berarti kok enggak, tetapi kan ketika dia bekerja itu kan harapannya bisa memanfaatkan hartanya di mana dia berada. Ya kalau dia sudah pulang ke Ngerayon, dia ingin membeli tanah ratusan hektar yang ada di Ngerayon misalnya, ya berarti kan uang itu harus dibawa pulang, tertarik, kemudian dikonversi menjadi tanah. Nah, itu menjadi harta. Nah, itu sudah selesai laporan pajaknya atau belum? Kalau belum, misalkan, kemudian mumpung ada amnesti, supaya menghindari denda, itu diamnestikan, sudah bisa. Karena apa? Karena sudah ada di Indonesia. Nah, kalau sudah ada di luar negeri, ya lain cerita itu ya. Lain cerita, karena tidak menjadi objek pajak wilayah NKRI. Oke, jadi kira-kira begitu. Ya. Monggo, silakan. Ada lagi nggak yang bertanya? Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan lagi, semoga apa yang kita bahas malam hari ini bisa menambah pemahaman kita. Mbak Evita, iya ini buka unmute. Iya, sudah Pak, terima kasih. Ya. Oh gitu. Saya kira mau cukup. ada yang ditanya. Baik, makasih Mbak Evita. Oke, semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat. Manfaat itu tidak hanya bisa kita rasakan sekarang ya. Manfaat itu lebih banyak kita rasakan nanti sebenarnya. Orang kuliah itu menurut saya kayak orang minum jamu. Ya, pahit sih memang, pahit. Tetapi dari pahitnya itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang ya tidak akan kita sangka-sangka nanti di kemudian hari. Ya kadang hanya berpikirnya alhamdulillah biar koyo kuliah, cuman begitu aja. Oleh karena itulah kita jalanin aja semua yang kita lalui saat ini dengan berproses, ya. Kita lakukan perkuliahan ya dengan pengorbanan segalanya. Jadi mohon maaf, kelas ini kan sudah mengikuti saya 1 semester, ya. Jadi sudah tahu bagaimana karakteristik yang ada di saya. Nah, sehingga karakteristik itu melekat. Ketika saya ngajar dimanapun, memang saya itu sangat memprioritaskan aktivitas. Karena asumsi saya hanya mahasiswa aktif lah yang nawaitunya memang nyata. Ya, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kalau nanti masih ada yang bertanyakan, monggo disampaikan lewat WA saja. Kalau nanti akan saya jawab juga lewat WA. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan Liv. Ya, Pak, terima kasih. Oke.